Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranjestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2G. Ingin menjelaskan materi bahasa Arab yang telah dipelajari. Pertama, kita menjelaskan tentang isim. Isim adalah kata benda, menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Isim adalah suatu yang tidak memiliki waktu. Kata benda yang tidak memiliki waktu. Contohnya, al-masjidun, masjid, dari tempat, isim dari tempat. Sobahun, pagi, isim dari waktu. Rojulun, seorang laki-laki, isim dari manusia. Ini contoh-contoh isim. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam satu isim tidak boleh ada alif lam dan tanwin, tidak boleh berada dalam satu isim. Contohnya, dalam satu isim ini terdapat alif lam, masjid terdapat alif lam, maka di akhirnya tidak boleh ditanwinkan. Kalau jika ini pagi, sobahun, contohnya di akhirnya ada tanwin, maka tidak ada alif lam. Yang materi selanjutnya yaitu isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak bisa dibaca tanwin. Ada beberapa sebab mengapa isim ghairul munsharif tidak bisa dibaca tanwin. Yang pertama karena nama wanita, yang kedua nama laki-laki yang berakhiran ta marbuthah, yang ketiga nama yang tidak berasal dari bahasa Arab, baik nama manusia ataupun nama daerah. Contohnya, Fatimatuh tidak bisa dibaca tanwin karena nama wanita. Yang kedua, Hamzatuh, yang nama laki-laki yang berakhiran ta marbuthah, maka tidak bisa dibaca tanwin. Yang terakhir yaitu nama yang tidak berasal dari bahasa Arab, Baghdadu. Baghdad ini tidak berasal dari bahasa Arab. Yaitu isim muzakkar. Isim muzakkar adalah kata benda yang menunjukkan arti laki-laki. Arti laki-laki baik manusia, hewan maupun benda mati yang dikategorikan sebagai isim muzakkar. Contohnya, baqarun, sapi jantan. Tapi perlu kita ketahui di sini, isim muzakkar di akhirnya tidak ada ta marbuthah. Tidak boleh dikasih ta marbuthah. Maka jika ta marbuthah bukan isim muzakkar namanya. Nah, catatan jika nama laki-laki yang berakhiran ta marbuthah itu tetap yang selanjutnya yaitu nomor 4, isim muannas adalah kata benda yang menunjukkan arti perempuan, manusia, hewan ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai isim muannas. Yang termasuk isim muannas adalah manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita. Contohnya, baqaratun, sapi betina. Di sini dia berjenis kelamin wanita, betina. Terus yang kedua, isim yang berharokat ta marbuthah, yang di akhirnya ada ta marbuthah, maka termasuk isim muannas. Contohnya, halimatun. Di sini terdapat ta marbuthahnya, halimatun. Yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Nah, perlu diketahui bahwasanya anggota tubuh yang berpasangan baik tangan, mata, telinga, kaki itu termasuk dalam isim muannas. Materi selanjutnya yaitu nomor 5, cara membedakan muannas dan muzakkar. Cara membedakannya dengan membedakan jenis kelaminnya. Yang perlu kita ketahui jenis kelaminnya. Kalau muzakkar itu laki-laki, sedangkan muannas itu perempuan. Jadi bedakan jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang kedua, perlu kita ketahui juga muannas diakhiri ta marbuthah. Muannas diakhiri dengan ta marbuthah, sedangkan muzakkar tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Jika dalam kelompok muannas tidak bisa dikelompokkan ke dalam isim muzakkar.
Materi selanjutnya yaitu isim nakiro. Isim nakiro, isim yang masih umum, yakni menunjukkan satu kesatuan pada satu kesatuan. Contohnya katabtu risalata. Aku menulis surat. Jadi artinya di sini aku menulis surat berarti sesuatu itu masih umum, belum tidak terkhusus. Aku menulis surat. Di sini artinya masih umum. Nah, dan isim nakiro itu yang umumnya diakhiri dengan tanda tanwin. Maka di sini akhirnya tanda tanwin. Yang selanjutnya yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah sesuatu yang sudah sesuatu yang khusus. Penunjukannya isim ma'rifah memiliki banyak bentuk, salah satunya penambahan alif lam. Misalnya contohnya hadza at-thalibu. Hadza at-thalibu. Murid laki itu. Berarti di sini penambahan alif lam menunjukkan isim ma'rifah itu sudah tertentu, maksudnya di sini terkhusus. Murid itu, murid laki-laki itu, objeknya sudah ada, murid laki-laki itu. Jadi isim ma'rifah itu sudah tertentu penunjukannya. Yang kedelapan yaitu tentang bagaimana cara membedakan isim nakiro dan isim ma'rifah. Yang pertama, isim nakiro itu ditandai menunjukkan sesuatu yang umum, yang masih umum. Itu isim nakiro, penunjukannya masih umum dan ditandai dengan tanwin, tanda tanwin di akhirnya. Bisa kita lihatkan tadi bahwa di akhirnya ada tanwin. Jika ada tanwin, maka itu isim nakiro. Yang kedua, isim ma'rifah. Isim ma'rifah menunjukkan sesuatu yang khusus, menunjukkan sesuatu itu khusus pada objeknya, tidak umum penunjukannya, dan ditandai dengan alif lam di akhir, alif lam, penambahan alif lam. Itu perbedaan dari isim nakiro dan isim ma'rifah. Materi selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan minimal tersusun dari fi'il dan subjek. Syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama yaitu minimal tersusun dua kata. Yang kedua yaitu memberikan pengertian yang sempurna. Contohnya qara'a Muhammadun qara'a Muhammadun al-kitaba. Muhammad membaca buku.
Berarti di sini Muhammad membaca buku. Tersusun dua kata, Muhammad membaca buku. Maka subjeknya Muhammad. Muhammad sedang membaca buku. Fi'liyah itu kalimat sempurna. Dijelaskan lagi bahwasannya jumlah fi'liyah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan minimal tersusun dari fi'il dan subjek. Syarat-syaratnya minimal tersusun dua kata, memberikan pengertian yang sempurna. Maka tidak dipertanyakan lagi, maka tidak ada tanda tanya. Sudah jelas bahwasannya di sini Muhammad membaca buku. Subjeknya ini Muhammad membaca buku, yaitu jumlah ismiyah. Setelah jumlah fi'liyah maka jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah kalimat sempurna yang diawali dengan isim minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Di sini syarat jumlah ismiyah mubtada dan khobar itu syaratnya. Jika tidak ada mubtada maka bukan dikatakan jumlah ismiyah, bukan dikatakan kalimat sempurna jika hanya ada khobar, dan sebaliknya jika hanya ada mubtada bukan dikatakan jumlah ismiyah kalimat yang sempurna karena tidak ada mubtadanya. Contoh Fatimatu tolib. Fatimatu tolibatun jamilatun. Fatimah siswa cantik, siswa yang cantik. Dijelaskan lagi, jumlah ismiyah kalimat sempurna diawali dengan isim minimal tersusun dari mubtada dan khobar. Syarat-syaratnya dengan adanya mubtada dan khobar maka dikatakan jumlah ismiyah. Contohnya tadi Fatimah siswa yang cantik. Isimnya Fatimah isimnya. Khobarnya jamilatun cantik. Mubtada dan khobar. Di sini ada mubtada dan khobarnya. Ini mubtadanya dan jamilatun itu khobarnya. Khobar. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah
Fi'il lazim adalah suatu yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim ini hanya sampai kepada fa'il. Contohnya, Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Dijelaskan lagi, fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Di sini tidak membutuhkan objek, hanya sampai kepada fa'il. Dia cuma hanya sampai pada fa'il. Contohnya, Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Selanjutnya yaitu fi'il mutadi. Fi'il mutadi adalah fi'il yang membutuhkan objek baik dua objek atau satu objek. Dua objek atau satu objek. Contohnya, qatala. Contohnya, qatala Zaidun. Qatala Zaidun ba'udatun. Ba'udatun. Zaid membunuh nyamuk. Isim isyarah. Atau bisa dikata dengan kata petunjuk. Di sini isim isyarah bisa disebutkan dengan kata petunjuk ini, itu. Misalnya, haza, hazani, haulai. Ini muannas, ini muzakkar. Kata petunjuk muzakkar untuk muzakkar. Yang untuk muannas hazihi, hatani, hazihi hatani,
haulai. Ini muannas. Semuanya kata petunjuk. Jika ditambahkan dengan isim, maka hadhihi hadza muslimun, hazani muslimani. Hazani muslimani. Haulai muslimuna. Haulai muslimun. Haulai haulai muslimun. Hazihi muslimatun. Hatani muslimatani. Muslimatani. Haulai muslimatun. Ini isim isaro muzakkar kata petunjuk ini. Tapi untuk muzakkar. Kalau ini untuk muannas, hadza muslimun, hadzani muslimani, haulai muslimuna. Untuk muannasnya, hazihi muslimatun, hatani muslimatani, haulai muslimatun. Mufrad, untuk isi mufrad, itu satu. Selanjutnya tentang mufrad, musanna, jamak. Mufrad satu, musanna lebih dari satu, jamak lebih dari dua. Sama aja di yang di atas, yaitu kata yang berakal, muslimun. Kalau lebih dari dua, muslimatun. Jamaknya
muslimu, muslimu. Kalau muannasnya muslimatun, muslimatani, tani, muslimatun, muslimatun. Yang tidak berakal, yang tidak berakal. Kitabun, kitabani, bani, kutubun.